Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restianingrum Suada, NPM 1951020419. Saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Yang A ada struktur finansial. Struktur finansial atau sering disebut juga struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dan neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana. Perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasifa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai krisis finansial. Krisis finansial menurut ahli ekonomi, pengertian krisis finansial secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahannya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Menurut Arafat tahun 2009, krisis finansial global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, memberi dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global, membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Reserve Bank of Australia tahun 2012 mendefinisikan sebuah sistem keuangan yang stabil sebagai sistem di mana setiap kegiatan transfer dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam diakomodasi dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi di mana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan ini dan memicu krisis keuangan. Sesungguhnya, resiko sistematik selalu melekat pada setiap sistem keuangan, yang menurut Davis tahun 2001 berkaitan erat dengan kekayaan dan kesehatan lembaga keuangan. Dalam kasus lain, kegagalan likuiditas pasar dan kerusakan infrastruktur pasar juga dapat menginisiasi risiko. Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar, dan investasi asing, yang menyebabkan efek menular. Sebagai contoh, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya dipicu oleh krisis subprime mortgage yang bermula di Amerika Serikat. Meskipun krisis di Amerika Serikat dapat dijelaskan oleh teori-teori penyebarannya ke daerah lain, termasuk kawasan Asia, disebabkan efek menular dari krisis subprime mortgage. Di Indonesia benar-benar merasakan dampak negatif dari krisis keuangan ketika sektor perbankan mengalami krisis. Krisis keuangan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi yang luar biasa, atau pertumbuhan PDB minus 13%. Padahal sebelum terjadinya krisis ini, Indonesia merupakan salah satu perekonomian Asia yang tumbuh pesat dan dipandang sebagai macan Asia yang akan datang.
dalam IMF tahun 1997. Di dalam bukunya, Reinhardt dan Rogoff mengingatkan bahwa sebagian besar periode booming berakhir dengan buruk, bahkan sangat buruk. Ada 4 jenis krisis keuangan yang terjadi. Yang pertama yaitu krisis utang atau debt crisis. Yang kedua krisis mata uang atau currency crisis. Yang ketiga yaitu krisis perbankan atau banking crisis. Dan yang keempat krisis inflasi atau hyperinflation. Satu jenis krisis keuangan dapat memicu krisis keuangan dalam bentuk lain. Misalnya, krisis mata uang yang terjadi di suatu negara juga bisa berkembang menjadi krisis utang dan krisis perbankan. Demikian pula halnya, krisis perbankan dapat berkembang menjadi krisis utang, krisis mata uang, dan krisis inflasi. Hal ini berarti krisis keuangan dapat bertransformasi dengan cepat karena keterkaitan yang erat antar berbagai variabel keuangan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri, NPM 19510200035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri perbankan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Perbankan juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan BPR. Perbedaan utama Bank Umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam falas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Tugas Bank Umum secara umum adalah melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding, dan yang kedua menyalurkan dana lending. Fungsi bank umum secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu agent of trust atau agen kepercayaan. Bank membawa kepercayaan dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Yang kedua, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Yang ketiga, agent of development atau agen pembangunan. Hal ini karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Kemudian, jenis bank dibagi menjadi 5 sesuai dengan klasifikasinya, yaitu yang pertama, jenis bank dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bank sentral. Badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan, serta menjamin kegiatan tersebut akan menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum pada bank umum adalah
memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian jenis bank dari kepemilikan dalam kepemilikan bank terbagi menjadi 4, yakni yang pertama bank milik negara atau pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik asing, dan yang keempat adalah bank campuran. Yang ketiga yaitu jenis bank dari status, yaitu yang pertama bank devisa, bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan perekonomian dengan mata uang asing. Yang kedua, bank non-devisa, bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara yang luas. Biasanya hanya bisa dilakukan dengan negara-negara tertentu. Jenis bank dari penentuan harga. Berdasarkan penentuan harga, bank terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bank konvensional. Bank ini menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal dengan spread base, serta metode fee base yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu bank syariah, menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restianingrum Suhada, NPM 1951020419. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi regulasi finansial. Fintech merupakan singkatan dari kata finansial teknologi, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri keuangan. Menurut National Digital Center, fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Definisi lainnya, fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Jenis-jenis fintech. Seiring dengan perkembangannya teknologi, jenis-jenis fintech pun semakin beragam. Di antaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan startup fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan lebih cepat, murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetensi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis fintech di sektor ini diantaranya seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, supply chain finance, dan lain-lain. Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia diantaranya robo-advisor, blockchain, information and feeder site, dan lain-lain. Seluruh fintech tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini. Regulasi fintech di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK nomor 77 atau POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam untuk berbasis teknologi informasi, yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa edaran OJK nomor 18/SOJK 02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis fintech yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu peer-to-peer lending. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam-meminjam di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan fintech dengan skema peer-to-peer lending merupakan lingkup keuangan OJK, dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan
Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan POJK P2P Lending, perusahaan fintech atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum, perseroan terbatas, dan koperasi. Pasal 2 ayat 2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam untuk berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman, yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjam, dan penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasal 5.